Jalan-jalan ke rumah sahabat, jangan lupa membawa ketupat. Jika penonton semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam ana dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih berkenan memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakninya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, ana pada hari ini dapat hadir untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi penonton semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang berbapakan Abdullah, yang beribukan Aminah, Parit Panji Kota Madinah, intan berlian dalam syurga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum ana mulai ke judul ceramah ana pada hari ini, izinkan ana memperkenalkan diri sebelumnya. Nama ana Anissa Ramadhani Ihsan, asli orang Padang, bersekolah di Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka II Padang. Baiklah, langsung saja kita mulai ke judul ceramah kita pada hari ini yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh syurga. Para penonton, ketika mendengar kata-kata syurga, apa yang penonton pikirkan dan bayangkan? Apakah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan, atau sebaliknya, tempat yang penuh dengan kesusahan, ketakutan? Baiklah, mendengar kata-kata syurga, tentu yang kita bayangkan adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di sana tidak ada sedih, duka, kesusahan, ketakutan, apalagi permusuhan. Tak heran bukan jika semua orang mendambakan ingin menjadi penghuni syurga. Selain itu, Allah juga berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbayang di benak siapapun. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, Allah juga menambahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Penonton tahu artinya apa? Yang artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dipersiapkan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa Allah telah menyiapkan banyak balasan bagi kita yang mengerjakan amal kebaikan, dan ada juga balasan bagi kita yang mengerjakan amal keburukan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syurga juga menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebaikan ketika hidup di dunia. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk beramal soleh ketika hidup di dunia dan kelak akan Allah masukkan ke dalam syurga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita juga akan membahas sedikit hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, yang artinya syurga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, ta'lil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amal ibadah yang paling utama, karena Rasulullah SAW bersabda, setiap huruf Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri. Selain itu, juga dikatakan nantinya Al-Quran akan datang sebagai saksi kita nanti di yaumul hisab. Selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mengetahui isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wahafizul lisan. Penonton tahu artinya apa?
orang yang memelihara lisannya. Menjaga lisan dari membicarakan dan menyakiti hati orang lain adalah salah satu amal ibadah yang harus kita jaga. Karena nantinya amal ibadah kita akan habis dengan sia-sia. Amal ibadah yang kita kerjakan tadi akan habis sia-sia jika kita membicarakan orang lain atau menggibahnya. Karena amal ibadah kita itu diibaratkan seperti dedaunan dan ranting yang kering, yang mana dedaunan itu akan mudah sekali terbakar oleh api. Api yang kita maksud di sini adalah gibah atau menggunjing. Jika kita menggibah atau menggunjing orang lain, maka amalan yang kita kerjakan tadi akan menjadi habis sia-sia. Sebagaimana ibaratkan api memakan dedaunan dan ranting yang kering. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik dan benar, atau hendaklah ia diam. Dari hadis tersebut bisa dikatakan bahwa jika kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berbicara dengan perkataan yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, atau hendaklah kita diam. Yang ketiga, wa muti'imul ji'an, yakninya adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Adapun golongan yang ketiga, yakninya adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan kepada orang yang kelaparan, di sana ada hikmahnya, yakninya adalah mengasah kepekaan hati manusia. Pada zaman dahulu, Rasulullah SAW berlomba-lomba, para sahabat juga ikut berlomba-lomba untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga suka mengajak tetangga atau orang yang kelaparan untuk makan bersama di rumah mereka. Sekarang menjadi momentum yang luar biasa bagi kita semua agar dapat dirindukan oleh surga, yang mana pada saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena dampak wabah COVID-19 sehingga mereka untuk makan 3 kali sehari saja mereka kesusahan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslimin, sebagai saudara-saudaranya untuk berbagi rezeki agar kelak dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat atau yang terakhir adalah wasoimiin fi syahri Ramadan, yakninya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun golongan keempat atau golongan terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa dengan niat tulus dan ikhlas tanpa mengharap paksaan atau mengharap selain ridho Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amal ibadah yang paling utama. Berpuasa dengan niat tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan dan hanya semata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat ini banyak sekali kita lihat, contohnya di saat bulan puasa tiba atau bulan Ramadan tiba, orang tua akan berlomba-lomba untuk memberikan reward kepada anaknya, yang mana nantinya jika anaknya berhasil melaksanakan puasa 1 bulan penuh akan diberikan reward atau hadiah. Maka daripada itu anak tersebut akan melaksanakan puasanya, tetapi bukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengharap reward dari orang tuanya tersebut. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Marilah kita berlomba-lomba untuk meraihnya agar kelak surga yang merindukan kita. Karena alam yang kekal adalah alam akhirat, bukan dunia yang sementara ini, yang mana dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kiranya ceramah yang dapat Ana sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata Ana yang salah, kepada Allah Ana mohon ampun, kepada penonton semua Ana mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Unzur mangkola wa tanzur mangkola. Sebelum Ana tutup dengan pantun, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata Ana yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ana Anissa, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jangan lupa saksikan ceramah-ceramah berikutnya hanya di YouTube Hamka Padang Official. Dah.